Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hermina. Kembali lagi nih di acara kita pada siang hari ini, yaitu Hermina Talks. Nah, kali ini saya Dr. Revi yang akan membawakan acara ini. Tentu tidak sendirian, kita pasti akan ditemani dengan narasumber di sini. Nah, narasumber kita pada siang hari ini bersama dengan Dr. Hasan, spesialis bedah. Dokter. Oke, selamat siang Dr. Revi. Selamat siang. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat, Revi. Dokter, kita mungkin di sini izin sedikit cerita-cerita ya, Dok, ya tentang temanya hari ini tuh tentang penanganan luka robek ya, Dok. Mungkin sebelum kita masuk ke inti penanganannya seperti apa, boleh cerita dulu nggak sih, Dok, luka tuh apa sih artinya? Oke, ya sebelumnya saya boleh menyapa dulu sahabat Hermina. Boleh, assalamualaikum sahabat Hermina. Jadi Revi, alhamdulillah luka itu adalah hilangnya kontinuitas jaringan. Kontinuitas jaringan yang tadinya utuh akibat sesuatu trauma. Bisa itu trauma tajam, bisa itu trauma tumpul, atau zat-zat kimia tertentu yang mengenai ke kulit kita. Ya. Jadi jaringan itu terdiri dari kulit, jaringan di bawah kulit, dan bahkan otot sampai ke tulang. Ya. Kalau luka robek itu sendiri tuh apa sih, Dok? Jadi kalau kita bicara luka robek itu bisa dibedakan dengan luka sayat. Kalau misalnya ibu-ibu lagi motong gitu, motong bawang, motong ikan, apa kena pisau, itu termasuk luka sayat. Kalau luka robek bisa disebabkan oleh senjata tajam yang tidak rata, seperti kaca atau kawat. Ciri-cirinya itu tepinya compang-camping, dasar lukanya cukup dalam. Berbeda dengan luka sayat. Luka sayat itu tepinya rata, dasarnya biasa tidak terlalu dalam, biasanya kurang dari 2 cm. Kalau lebih daripada 2 cm udah bisa dikatakan luka robek. Bahkan bisa sampai perdarahan yang aktif dan nggak bisa dianggap enteng, karena bisa kita kehilangan darah yang cukup banyak gitu, bisa mengancam nyawa kita. Kalau berarti bedanya gitu ya, Dok, kalau misalnya dia luka robek, tepinya compang-camping, kalau luka sayat mungkin kita bilang rapih kali ya? Rapih, ya. Posisinya rapih. Kalau misalnya, Dok, kalau misalnya nih ada kasus kena luka robek gitu, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Kita luka robek yang paling pertama kali, biasanya kalau kita di olahragawan, misalnya main sepak bola gitu, terkena lawan, luka robek. Ya pertama kali kita lakukan adalah menghentikan perdarahan. Biasanya luka robek itu lebih dalam daripada 2 cm. Pada 2 cm kita perdarahan dengan balut tekan seperti dulu. Satu. Kedua, kalau seandainya perdarahannya sudah berhenti, bisa kita bersihkan dengan air yang mengalir. Idealnya kalau di rumah sakit kita pakai dengan cairan infus ya, dengan cairan infus. Tapi ini kalau kita di kondisi sedang perjalanan, sedang wisata, biasa anak-anak, ya kita siram dengan air aqua, kita bersihkan dari pasir, ini jangan pakai kapas ya. Jangan pakai kapas, karena kapas itu sifatnya menempel pada luka, sehingga akan menambah nanti infeksi. Benda-benda di sekitar apa aja tuh, Dok, yang bisa kita, misalnya kalau di jalan gawat darurat, maksudnya kita di jalan jauh dari rumah sakit, jauh dari klinik misalnya, yang harus kita tangani pertama kali apa sih, Dok? Pakai benda apa biasanya? Ya biasa kita dengan bersihkan dengan aqua dulu, aqua dengan mengalir, terus kita balut tekan, bisa idealnya dengan kasa. Tapi kalau tidak ada ya kita dengan kain yang cukup bersih, gitu ya, baju dengan bersih, atau biasanya ibu-ibu suka bawa selampe apa selampe. Kalau tisu basah, kapas, tidak disarankan. Setelah itu ditekan cukup lama, biasanya kurang 3-5 menit itu akan berhenti. Nanti dibalut, nanti terdekat bisa dengan tensoplas atau dengan diikat sementara, lalu dibawa ke fasilitas kesehatan. Dok, kalau luka robek, apakah harus selalu dijahit? Ya itu. Kalau luka robek hampir selalu dipastikan bisa dijahit, harus dijahit. Karena prinsip luka robek itu lukanya tidak rata, kedalamannya lebih daripada 2 cm. Kalau kurang dari 2 cm itu namanya luka sayat. Nah, yang nggak perlu dijahit itu adalah luka sayat.
Misalnya kita di rumah, ibu-ibu tersayat sedikit gitu, tapi kedalamannya kurang dari 2 cm. Tapi kalau lebih daripada 2 cm, saya khawatir mengenai pembuluh darah. Nah, jadi harus diberhentikan secara mekanik, yaitu dengan salah satu dijahit. Nah, bagi ibu-ibu yang luka sayat kena ya pisau sedikit, cukup dibersihkan dan cukup diberikan dengan cairan antibiotik seperti betadine, terus dibungkus dengan Tensoplast sudah cukup. Dok, kalau misalnya nih, kalau luka robek kan tadi dokter bilang mostly ya, kebanyakan memang harus kita tutup, kita jahit. Pada saat dia jahit tuh dok, di bagian mana sih? Kan kadang jahit tuh ada yang misalnya dalam banget nih, nggak bisa dilakukan misalnya gitu. Luka robek yang seperti apa yang sampai amit-amit harus masuk ke kamar operasi? Yang pertama, itu jika perdarahannya tidak berhenti. Berarti itu menandakan bahwa sudah mengenai pembuluh darah yang di dalam. Jadi harus diberhentikan secara mekanik. Yang kedua, lebih daripada 2 cm rata-rata kita kelihatan itu. Dan cukup lebar, Jadi kita hanya balut tekan, dan memang untuk pencegahan infeksi jelas harus dikerjakan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan terdekat. Dokter, kalau misalnya luka robek kan harus dijahit nih. Biasanya kalau dijahit tuh pasti edukasinya jangan kena air ya gitu. Ya. Berapa lama sih dok nggak boleh kena airnya? Jadi setelah nih misalnya di puskesmas, di bidan atau di perawat, kalau sedang kita lagi wisata, lagi jalan-jalan kan dijahit. Sudah dijahit, sudah selesai. Itu berhubungan dengan penyembuhan luka. Penyembuhan luka. Jadi tidak kena air itu memang berhubungan dengan proses penyembuhan luka. Karena media air itu adalah media yang cukup untuk kuman-kuman. Sehingga satu, kedua dengan adanya air basah itu membuat jaringannya bengkak. Membuat jaringannya bengkak, mengganggu penyembuhan luka. Mengganggu penyembuhan luka. Jadi idealnya setelah 3-5 hari itu fase pertama penyembuhan luka. 5-14 hari, 10-14 hari itu adalah fase healing. Nah, di fase healing ini kita harus cabut benang. Nah, jadi pada hari ke-10, 7 hari sampai hari 7 hari ke-10 tuh bisa cabut benang selang-seling kalau terlalu banyak. Atau yang maksimalnya 14 hari. Ya, kurang dari 14 hari itu udah kita cabut. Setelah itu baru boleh kena air. Dok, kan kalau abis dijahit itu bisa diperban terus tuh, kan diperban ya. Begitu dia diperban, misalnya nih di rumah basah, boleh nggak sih ganti sendiri? Boleh. Berarti tidak ada apa ya? Jangan dibuka deh apa segala macam. Enggak, boleh. Justru kalau yang basah seperti itu harus cepat diganti. Karena seperti yang saya bilang, media air adalah media yang utama untuk pertumbuhan kuman di luka. Satu, kedua, dengan adanya basah menyebabkan jaringan sekitarnya bengkak, sehingga mengganggu penyembuhan luka. Luka yang terbuka itu mudah terjadi infeksi. Target penanganan luka robek itu adalah cegah infeksi. Kedua, jika tidak dijahit, misalnya ada nih yang luka-luka robek yang nggak dijahit itu dengan namanya di kita tuh secondary healing, secondary. Jadi dengan wound care, dengan perawatan luka terbuka. Misalnya kalau di rumah sakit kasus-kasus abses, bisul ya, bisul yang cukup besar, terus dia DM, dia kencing manis, sehingga lukanya harus rawat terbuka, infeksi yang sangat berat, itu harus luka terbuka dengan secondary healing. Nah, luka robek makanya dijahit mencegah timbulnya jaringan parut. Karena secondary healing itu pasti akan ada parut. Dok, kalau misalnya sampai harus dijahit, pemulihannya sampai menjahit, terus itu kan seminggu biasa kontrol ya dok. Kita lepas tuh, kalau udah kering kita lepas jahitannya. Penyembuh kan masih fase penyembuhan tuh dok. Total tuh berapa lama sih sembuhnya si luka robek itu? Nah itu pada fase ketiga ini kita ngomong. Jadi fase ketiga itu timbul kolagen. Kolagen itu kita kali itu cewek-cewek kan biasanya kolagen. Suntik kolagen. Suntik kolagen untuk menguatkan kulit atau mengencangkan kulit. Nah, di kolagen dalam tubuh kita ada.
pada saat terjadinya luka. Sehingga itu kolagen itu fungsinya untuk mentautkan atau mengikat kembali jaringan yang sudah terjadi robek, jadi dikautkan dan dikuatkan kolagen. Itu 3 bulan. 3 bulan. Akan selalu meninggalkan bekas nggak sih, Dok? Tidak selalu. Tidak selalu. Makanya tujuan dari penanganan luka itu untuk mencegah bekas luka yang bersifatnya permanen. Nah, penentuan mengingat semua bahan yang ada pada luka itu, perlakuan terhadap luka itu sangat penting gitu di saat fase pertamanya. Kalau luka ada yang terbuka, Dok, boleh nggak sih dikasih salep? Tergantung lukanya. Nah, kalau tergantung lukanya, kalau lukanya infeksi, kita sebutnya eksudat ya, misalnya nanahnya banyak, terus cairannya banyak, justru kita harus membuat luka itu menjadi moist, lembab ya, moist. Jadi lembab lawan lembab. Nah, jadi itu dengan biarkan dia, biasa kita kompres saja dengan kasat plus cairan infus, sehingga cairan yang di dalam luka itu bisa terserap, sehingga penumbuhan jaringan sendiri dan kolagen itu tumbuh sendiri dari lukanya. Kalau diinfeksi, dijahit malah jadi tempat kuman. Oke. Panjang ya ternyata luka robek aja ya, Dok. Luka robek panjang. Untuk penanganan luka robek aja. Panjang. Berarti penyembuhannya itu sendiri bisa sampai 3 bulan benar-benar sembuh total sampai healing dalamnya ya, Dok. Tapi kalau hilangnya parut itu sampai berbulan-bulan. Iya, hilangnya parut. Hilangnya parut itu sampai berbulan-bulan. Fase remodeling namanya, remodeling. Jadi banyak ya terutama di wajah ya, itu kayak bagi cewek itu, para ibu-ibu kan ada luka-luka di wajah itu sangat terganggu untuk supaya bisa hilang. Itu sampai berbulan-bulan, itu lama untuk fase remodelingnya untuk hilang ini. Makanya sekarang banyak ada obat-obatan untuk menghilangkan scar gitu, apa gitu. Oke, Dok, untuk sebagai penutup nih di akhir dari Hermina Talks kita, ada pesan-pesan singkat lah, Dok, untuk teman sahabat-sahabat Hermina di rumah. Kalau misalnya nih ada menemukan luka robek, entah dirinya sendiri atau dia temennya misalnya amit-amit jatuh terus terkena luka robek, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Jadi kalau sahabat Hermina menemui luka robek dimanapun sahabat Hermina berada, yang pertama kita jangan panik. Kedua, amankan diri sendiri, artinya keluarga kita atau teman kita diamankan dari tempat yang sempat kejadian, misal dari di pinggir. Terus ketiga, bersihkan dengan air yang mengalir. Di sini kan ada aqua atau ada apa. Ketiga, terakhir balut tekan, jangan menggunakan kapas, jangan menggunakan tisu basah, tapi gunakanlah kain yang bersih. Kalau yang ada, kalau lebih baik kasa. Makanya sekarang di mobil-mobil itu alat P3K merupakan salah satu peraturan dari Samsat itu ya, peraturan dari kepolisian bahwa ada P3K yang diperiksa. Ini itu penting ya. 3 tahun. Oke. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih ilmunya buat pada siang hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi cerita-cerita sama kami ya, Dok, tentang penanganan luka. Untuk sahabat-sahabat Hermina, kalau misalnya diingatkan kembali, kalau misalnya ada luka robek atau luka terbuka, ingat jangan ditutup menggunakan kasa, tisu ataupun tisu basah ya, Dok. Kapas, kapas. Kalau kasa memang harus dipakai kasa ya, Dok, karena sifatnya mereka bisa menyerap ya, Dokter. Menyerap ya. Sekian Hermina Talks pada siang hari ini. Terima kasih banyak, Dokter, atas waktunya. Makasih, Revi. Mengganggu waktunya, Dokter. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah, sahabat Hermina.